para ilmuwan tidak pernah berhenti memprediksi banyak peristiwa masa depan yang jauh dan tidak terlalu jauh. Mereka kira-kira tahu kapan Betelgeuse akan meledak dan kapan matahari akan berubah menjadi kate putih. Mereka dapat mengetahui kapan semua gletser akan mencair dan gurun Sahara akan kembali terselimuti karpet hijau subur. Ilmuwan dapat melakukan banyak hal, tapi bisakah mereka menebak apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun Googleplex? Ini sangat jauh sehingga sulit untuk membayangkan angka seperti itu. Tapi saya sudah coba. Hari ini kita akan menyelami kehidupan semesta secara nyata, mulai hari ini hingga kepunahan dan kematian bintang-bintang. Dalam 10 menit, kita akan melompat ke depan miliaran tahun. Apa yang menunggu kita di masa depan yang sangat-sangat jauh? Kekosongan, sesuatu yang lebih. Petualangan dimulai. Tahun Googleplex. Berapa banyak nih? Dijabarkan dengan kata, itu 10 derajat Google. Saya ingin menulis nomor ini secara keseluruhan, tetapi itu tidak mungkin. Ini akan membutuhkan lebih banyak ruang daripada yang ada di alam semesta yang terlihat. Tahu berapa banyak buku berukuran rata-rata yang diperlukan untuk mencetak angka ini? 10⁻94. Jika massa masing-masing buku itu sekitar 100 gram atau 3,5 ons, massa total semua buku ini akan lebih besar daripada massa seluruh galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda. Jadi, mari kita semua setuju kalau tahun Googleplex itu adalah 10 dan jumlah 0 yang tak terbatas. Artinya sangat jauh dari hari ini, sehingga tidak jelas apakah ini lazim terdengar di dunia ini. Apakah kita ini benar-benar pintar? Menurut para ilmuwan, bumi akan mencapai usia maksimum 7,5 miliar tahun. Pada saat itu, matahari akan menjadi raksasa merah besar yang bernafas api. Ini akan mulai menarik bumi seperti magnet dan akhirnya menghancurkannya. Menurut versi lain, matahari akan menyerap Merkurius dan Venus, tetapi tidak akan menyentuh planet kita, padahal bumi akan tetap hangus. Umat manusia hanya akan memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup. Untuk melakukannya, kita harus memindahkan bumi ke tempat yang aman dari matahari. Saat ini, para ilmuwan masih belum tahu bagaimana melakukan ini secara efektif. Sejauh ini, opsi paling realistis melalui bantuan gravitasi. Dengan metode ini, kita perlu mengarahkan sekitar 1 juta asteroid di luar angkasa untuk terbang menuju planet kita yang akan mengubah orbit bumi. Tapi pada saat ini, ide ini terdengar terlalu mustahil dan kemungkinan besar umat manusia hanya akan pindah ke objek lain yang mirip bumi. Dalam beberapa juta tahun, pasti para ilmuwan akan menemukan sebuah planet ekstra surya dengan kondisi ideal. Mereka juga akan menemukan cara agar cepat sampai ke sana. Dalam waktu sekitar 1,5 miliar tahun, suhu rata-rata di bumi akan mencapai 40 derajat Celcius atau 104 derajat Fahrenheit. Ini akan cukup untuk membuat planet kita tidak dapat dihuni. Jadi, umat manusia tidak punya banyak waktu lagi. Dalam 10 miliar tahun yang tersisa dari matahari, hanyalah kristal karbon oksigen dalam bentuk kate putih. Tapi apa yang akan terjadi di luar tata surya kita? Bintang-bintang masih akan lahir dan mati di sana, melepaskan cahayanya ke planet-planet yang jauh. Dalam waktu sekitar 4,5 miliar tahun, galaksi Andromeda akan bertabrakan dengan galaksi Bima Sakti kita. Galaksi elip raksasa baru akan terbentuk. Ketika ini terjadi, hampir tidak mungkin ada orang yang bisa memberi nama untuk itu. Tapi sekarang, para ilmuwan menyebutnya Milkomeda. Tabrakan ini akan memindahkan tata surya sekitar 100.000 tahun cahaya dari pusat galaksi tempat kita berada saat ini. Pada saat itu, semuanya akan berbeda di sini. Ada beberapa versi tentang bagaimana peristiwa ini akan terungkap. Planet-planet akan dilepaskan ke orbit yang lebih luas di sekitar matahari yang sekarat, atau mereka sama sekali akan terbuang dari tata surya. Ketika Milkomeda muncul, lubang hitam supermasif dari 2 galaksi akan bergabung dan akan ada lubang hitam besar dengan berat miliaran massa matahari. Beberapa bintang akan terlempar keluar dari galaksi, tetapi banyak yang baru akan muncul. Mungkin akan ada setidaknya 1 dari bintang-bintang ini yang dengannya kehidupan baru akan lahir. Akan seperti apa bentuknya? Sulit dibayangkan. Tetapi saya percaya bahwa seseorang dengan pikiran dan mata akan dapat melihat pertunjukan cahaya yang menakjubkan ini melalui teleskop. Dalam 10 miliar tahun, galaksi saat ini
dan seluruh alam semesta perlahan-lahan akan bergerak menuju kepunahannya. Energi yang pernah dihasilkan oleh Big Bang akan semakin kecil dan mengecil. Tetapi ketika 100 miliar tahun telah berlalu, semua galaksi akan menjadi tua. Ini akan terdiri dari KT merah dingin yang terbakar habis. Mereka akan terbakar redup dikelilingi oleh sejumlah besar bintang neutron, lubang hitam, dan KT putih dan coklat. Kehidupan bintang-bintang secara bertahap akan berakhir. Jika umat manusia bertahan, itu tidak akan ada di planet. Mungkin akan memungkinkan untuk membangun bola Dyson dan hidup di atasnya menggunakan energi bintang-bintang yang mendingin. 50 miliar tahun lagi akan berlalu dan di supercluster lokal manapun akan menjadi mustahil untuk melihat apapun selain benda angkasa galaksi kita. Tapi kenyataannya, galaksi lain tidak akan hilang. Mereka hanya akan menjadi tidak terlihat oleh astronom masa depan. Kenyataannya bahwa suatu hari galaksi-galaksi ini akan mulai menjauh dari kita dengan kecepatan supersonik. Dan cahaya yang mereka pancarkan tidak akan mampu melampaui ruang yang mengembang dan akan tidak bisa diamati. Untuk melihat galaksi lain dalam 150 miliar tahun, Anda memerlukan teleskop radio seukuran bumi. Triliunan tahun akan berlalu. Dan karena kurangnya hidrogen dan helium di luar angkasa, bintang-bintang beku mungkin mulai terbentuk di alam semesta. Para ilmuwan memperkirakan bahwa alam semesta akan berusia sekitar 100 triliun tahun ketika hampir semua bintang akhirnya berhenti bersinar. Hanya sesekali, kosmos akan ditembus oleh ledakan supernova yang terang. Alam semesta akan menjadi lebih dingin dan lebih gelap. KT putih akan tetap ada, yang luminositasnya akan sebanding dengan beberapa bola lampu listrik. Dalam 1 kuadriliun tahun, sebagian besar planet akan dipaksa keluar dari orbitnya dan akan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa atau mungkin akan bertabrakan dengan sisa-sisa bintang mereka sebelumnya. Antara 10 dan 100 kuintilion tahun, sebagian besar benda akan terbuang dari Milkomeda dan persentase mereka yang sangat kecil akan jatuh ke dalam lubang hitam supermasif. Lebih lanjut terungkapnya peristiwa akan tergantung pada apakah proton masih stabil atau tidak saat ini. Beberapa eksperimen mengklaim bahwa periode peluruhan minimum sebuah proton 10⁻32 tahun. Jika ini benar, dalam 10⁻40 tahun, sisa-sisa setiap bintang akan menghilang di semesta dan hanya lubang hitam yang tersisa. Dan setelah 10⁻100 tahun, karena radiasi Hawking, lubang hitam akan menguap. Alam semesta akan hampir sepenuhnya kosong. Di dalamnya, foton, neutrino, elektron, dan positron akan berterbangan, terkadang bertabrakan satu sama lain. Tetapi jika proton stabil, maka dalam 10⁻1500 tahun, bintang-bintang besi akan muncul dalam kekosongan yang hampir sempurna. Kita sekarang terus mendekati tahun Googleplex. Materi ini yang terdiri dari tetes bola besi cair akan menjadi tidak stabil. Seiring waktu, itu akan runtuh menjadi lubang hitam atau bintang neutron. Yang pertama akan mulai menguap. Tidak diketahui apakah transformasi bintang besi akan disertai dengan ledakan supernova. Jika iya, maka bahkan setelah tahun Googleplex, semesta akan menyala dengan kembang api yang cerah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, lalu mungkin ada Big Bang lagi. Dan hasilnya akan menjadi alam semesta yang sama persis atau alam semesta yang sama sekali berbeda. Apa yang akan terjadi pada umat manusia pada saat itu sulit untuk dikatakan. Mungkin kita sudah menemukan alam semesta lain. Jika demikian, itu berarti suatu hari kita harus meninggalkan dunia yang sudah dikenal ini dan membangun kehidupan dari awal di dunia baru. Para ilmuwan tidak mengesampingkan bahwa jika multiverse ada, maka mungkin ada alam semesta yang sama atau hampir sama dengan alam semesta kita yang bersembunyi di suatu tempat di luar sana dan kemudian tidak ada yang akan berakhir. Apakah Anda pikir bahwa umat manusia dapat diselamatkan bahkan ketika tidak ada materi? Beritahu kami di komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.